Halo sahabat belajar, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabar baik ya. Sahabat belajar, tentu di antara kamu ada yang sudah pernah ke Jakarta ya? Atau justru kamu tinggal di Jakarta? Buat kamu yang tinggal di Jakarta, pernah nggak sih merasa kalau kota Jakarta sangat padat penduduknya? Atau bahkan kamu yang tinggal di Medan, Surabaya, Bandung, Jogja, Makassar, Palembang, Pontianak juga sama. Jika dipikir-pikir, ada berapa ya jumlah penduduk di Indonesia? Mari kita cari tahu. Sahabat belajar, menurut data World Population Datasheet WPDS 2015, jumlah penduduk Indonesia menempati urutan keempat di dunia setelah negara Cina dengan jumlah penduduk 1.372 juta jiwa, yang kedua India dengan jumlah penduduk 1.314 juta jiwa, yang ketiga Amerika Serikat dengan jumlah penduduk 321 juta jiwa, dan Indonesia 256 juta jiwa. Wah, cukup banyak ternyata ya penduduk Indonesia. Ups, apa ya dampak jika penduduk suatu negara cukup banyak? Jumlah penduduk yang banyak ibarat pisau bermata dua, menjadi keuntungan jika penduduknya produktif, namun menjadi kerugian jika penduduk itu memiliki kualitas yang rendah. Begitu ya sahabat belajar mengenai jumlah penduduk Indonesia. Untuk selanjutnya adalah mengenai persebaran penduduk Indonesia. Persebaran penduduk adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Berikut data persebaran penduduk di Indonesia. Yang pertama, Pulau Jawa, persentase jumlah penduduk sekitar 58% dari jumlah penduduk di Indonesia. Yang kedua adalah Sumatera dengan persentase jumlah penduduk 21%. Yang ketiga adalah Sulawesi dengan persentase jumlah penduduk 7%. Yang keempat adalah Pulau Kalimantan dengan persentase jumlah penduduk 6%. Dilanjutkan dengan Bali dengan persentase jumlah penduduk 6%. Dan yang terakhir ada Papua, yaitu 3% dari jumlah penduduk di Indonesia. Wah, ternyata penduduk Indonesia lebih banyak di Pulau Jawa ya, sekitar 58%. Mengapa ya jumlah penduduk di Pulau Jawa sangat banyak? Pulau Jawa adalah pulau yang paling banyak penduduknya. Ini dipengaruhi karena Pulau Jawa memiliki tanah yang subur dan telah lama berkembang. Demikian ya alasan mengapa Pulau Jawa menjadi pulau terpadat di Indonesia. Kemudian, bagaimana ya komposisi penduduk Indonesia tersebut? Komposisi penduduk adalah pengelompokan penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, mata pencaharian, agama, bahasa, tempat tinggal. Komposisi penduduk ditampilkan dalam bentuk grafik yang dinamakan dengan piramida penduduk. Grafik ini nantinya bisa dijadikan dasar pengambilan keputusan atau kebijakan oleh pemerintah. Bentuk piramida penduduk ada 3. Ayo sahabat belajar, sudah ada yang tahu? Ya, piramida penduduk ada 3, yaitu piramida penduduk ekspansif, yang kedua piramida penduduk konstruktif, dan yang ketiga piramida stasioner.
berikutnya akan kita bahas mengenai pertumbuhan dan kualitas penduduk di Indonesia. Faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan penduduk dibagi menjadi dua, yaitu ada faktor alami dan yang kedua faktor non-alami. Seperti apa ya yang dimaksud dengan faktor alami tersebut? Faktor alami terdiri dari kelahiran atau istilah kependudukannya adalah natalitas. Dan yang kedua adalah kematian atau mortalitas. Tentunya sahabat belajar tahu ya, kelahiran menyebabkan pertambahan jumlah penduduk, sedangkan kematian menyebabkan pengurangan. Lalu faktor non-alaminya apa ya? Faktor non-alami ialah adanya perpindahan penduduk atau yang sering kita kenal dengan istilah migrasi. Pada migrasi penduduk bertambah atau berkurang karena dilakukan dengan sengaja. Suatu negara yang berpenduduk banyak tidak akan mendapat manfaat apapun jika kualitas penduduknya masih rendah. Oh, ternyata begitu ya sahabat. Untuk itu, ayo kita berusaha agar kualitas penduduk kita meningkat. Berikut faktor utama penentu kualitas penduduk suatu negara. Yang pertama adalah pendidikan. Tingkat pendidikan tinggi mampu menggambarkan kemampuan penduduk dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga mampu mengolah sumber daya alam. Apalagi negara kita cukup kaya akan sumber daya alam, jadi diperlukan juga sumber daya manusia yang baik untuk mengelola sumber daya alam tersebut agar tercipta kesejahteraan bagi penduduk Indonesia. Kemudian yang kedua adalah kesehatan. Tentunya kesehatan sangat perlu ya. Jika kesehatan baik, maka akan tercipta produktivitas yang baik. Bisa sahabat bayangkan kan, jika kamu sakit tentunya akan susah, akan sulit untuk melakukan kegiatan. Jadi, kesehatan sangat penting untuk meningkatkan produktivitas. Yang ketiga adalah ekonomi atau pendapatan per kapita penduduk. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata tiap penduduk per tahun. Jadi begitu ya, faktor yang menentukan kualitas penduduk ada tiga: pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dari jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak, seperti apa ya keragaman etnik dan budaya yang dimiliki oleh bangsa kita? Menurut Konjaraningrat, suku bangsa berarti sekelompok manusia yang mempunyai kesatuan budaya dan terikat oleh kesadaran budaya tersebut sehingga menjadi identitas. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2010, di Indonesia terdapat 1128 suku bangsa. Cukup beragam ya, namun walaupun kita banyak suku bangsa, walaupun kita berbeda suku, tetapi harus satu jua ya, karena keberagaman itu cukup indah. Seluruh penduduk Indonesia adalah sumber daya yang manusia yang penting bagi negara. Namun, untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, kita perlu memperhatikan tingkat pendidikan, kesehatan, dan perekonomian sejak dini. Untuk itu, sahabat belajar, mari belajar dengan sungguh-sungguh ya. Sampai di sini pembelajaran kita mengenai dinamika penduduk Indonesia. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.